Salam tutur kata. Halo sobat tutur kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Negeri Tutur Kata. Kali ini kita ada di episode pertama bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Anang Prasetya. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan Bapak Anang Prasetya dan juga prestasi apa saja yang telah beliau ukirkan di SMK Negeri Tutur. Selamat pagi Bapak Anang. Selamat pagi Bu Eli. Perkenalkan dulu Pak Anang kepada sobat tutur kata. Bapak Anang dari mana dulu sehingga bisa hadir di tengah-tengah SMK Negeri Tutur Kata. Terima kasih Bu Eli, alhamdulillah. Perkenalkan saya Anang Prasetya, saya Kepala SMK Negeri Tutur untuk 2022 sampai 3 tahun ke depan, insya Allah. Tanda seperti itu Bu Eli ya. Dan saya bisa hadir ke sini senang sekali dengan karakteristik SMK Tutur yang berbeda, luar biasa dengan kearifan lokalnya, juga kondisi alam. Ini yang benar-benar saya sesuatu yang baru Bu Eli. Karena saya selama ini bekerja di kota yang begitu hiruk pikuknya, sekarang jadi santai di sini. Awalnya dingin. Dan itu sesuatu banget buat saya, dan mudah-mudahan akan memberikan semangat spirit yang luar biasa untuk membangun SMK Negeri Tutur menuju ke prestasi yang lebih gemilang. Baik, sobat tutur kata, tadi Pak Anang menceritakan dari SMK Kota Pasuruan ya Pak ya. Di sana kan udaranya cukup panas, dan kan di Tutur sendiri itu kita ada di udara yang sangat dingin. Nah Pak, pertama kali pindah ke sini apa sih Pak yang merasa paling berbeda dari kedua demografis tersebut? Mungkin bisa ceritakan Bapak mengalami bagaimana atau langsung bisa beradaptasi dengan baik. Ya, saya sangat senang sekali Bu Eli karena cuaca tentu itu akan memberikan kondisi yang bisa mempengaruhi kinerja saya. Dan saya dulu di SMK Negeri 2 Kota Pasuruan di dunia teknologi dan rekayasa, sehingga begitu masuk ke sini saya menghadapi atau menerima dunia lain bagi saya, karena di sini ternyata ada sesuatu yang diunggulkan, yaitu ATRM adalah sekolah peternakan dengan sesuai dengan kearifan lokal, sehingga saya merasa bahwa ini dunia baru bagi saya, meskipun di awal itu agak susah ya. Tetapi berkat teman-teman semuanya termasuk Bu Eli dan teman-teman di ATRM, sehingga saya sangat mengenal sekarang dengan dunia peternakan yang dulu itu jauh dari saya. Dulu saya berkecimpung dengan dunia teknologi, dengan otomotif dan sepeda motor, sekarang harus melihat peternakan dengan sapi-sapinya. Itu sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan di saat saya berdinas di sini akan mempengaruhi wawasan saya, kemudian untuk memberi kemajuan-kemajuan pada diri saya secara pribadi, sehingga suatu saat saya akan menjadi orang yang memahami dari banyak sisi, bukan hanya teknologi, tetapi sekarang juga berkecimpung di dunia peternakan. Itu sesuatu banget bagi saya. Baik, sobat tutur kata, kita perlu tahu ya bahwa Pak Anang ini semenjak ada di SMK Negeri Tutur telah membawa banyak perubahan. Salah satunya membawa SMK Negeri Tutur ini menjadi sekolah pusat keunggulan, di mana jurusan yang menjadi pusat keunggulan tersebut yang telah beliau sampaikan tadi yaitu jurusan ATRM atau kepanjangannya itu Agribisnis Ternak Ruminansia. Ini tentu didukung oleh potensi yang ada di sekitar wilayah Tutur. Nah, sobat tutur kata, kita akan mengulik sedikit Pak Anang selain mengantar SMK Negeri Tutur menjadi SMK Pusat Keunggulan, beliau juga menciptakan 2 lagu, nanti akan beliau ceritakan. Yang pertama itu adalah Mars SMK Negeri Tutur, dan yang kedua SMK Negeri Tutur Sejati. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Bagaimana Pak? Pertama kami ingin tahu inspirasi apa yang membawa Bapak bisa menciptakan 2 lagu tersebut. Motivasi, spirit dari teman-teman semuanya, dan saya menganggap bahwa sebuah lagu itu merupakan identitas dari sekolah, sehingga saya datang ke sini kok kayaknya sepi ya kalau nggak ada sesuatu yang bisa kita punyai, karena dengan Mars itu bahwa kita punya identitas. Saya selalu percaya bahwa kalau ada identitas maka kita pasti akan lebih percaya diri, kita akan merasa lebih memiliki gitu.
sehingga saya berusaha, oh ini teman-teman di sini akan saya ajak bernyanyi-nyanyi karena kebetulan saya suka nyanyi gitu Bu Eli ya. Jadi karena saya punya hobi di situ, maka saya merasa bahwa ini mending kita buat sekolah ini menjadi ceria. Jadi gak murung gitu ya. Bahagia terus. Betul, bahagia terus. Dan jadi yang pertama tadi bahwa lagu itu merupakan identitas. Karena kita butuh identitas itu. Bagi saya seperti itu, sehingga saya memandang bahwa Mars SMK Negeri Tutur itu saya ciptakan yaitu tadi terinspirasi dari apa yang ada di sekolah kita. Saya ingin membawa teman-teman guru dan juga siswa semuanya untuk mempunyai rasa memiliki bahwa ini sekolah kita, ini adalah tempat kita untuk berprestasi, untuk menggali potensi dan lain-lain. Jadi Mars itu adalah spirit, semangat untuk kita semua agar kita lebih yakin bahwa SMK Negeri Tutur ini bukan SMK pegunungan gitu, meskipun posisinya di pegunungan. Nah, dengan Mars itu saya ingin membuat mereka atau kita semua menjadi bersemangat, percaya diri, mempunyai identitas. Itu yang penting Bu Eri. Sobat Tutur Kata, pesannya banyak sekali ya. Ternyata di sebuah lagu Pak Anang ingin menyampaikan banyak sekali pesan untuk warga SMK Tutur, baik itu siswa, juga gurunya, juga masyarakat di SMK Tutur. Nah Pak, kan banyak sekali media yang bisa dipakai untuk menyampaikan pesan. Kenapa Bapak memilih lagu? Nah itu kayaknya enak gitu ya. Kenapa milih sebuah lagu gitu ya? Oke. Yang pertama tadi yang mendasari bahwa saya suka nyanyi itu ya. Suka nyanyi itu yang mendasari, sehingga dengan lagu itu kan ada pesan yang bisa tersampaikan secara lebih rileks tapi nyampe. Kalau kita memberikan semacam arahan atau amanat itu kan kadang-kadang telinga ini kurang begitu menerima itu kan ya, dalam situasi yang tegang. Jadi saya ingin nyampe pesannya tapi situasinya nyantai gitu. Nah, artinya kita santai-santai saja tapi pesan nyampe. Jadi dengan lagu, karena kita tahu kalau anak-anak sih suka lagu gitu Bu Eri ya, sehingga saya kemarin di lagu kedua saya ngikutin tren. Oke, sekarang kan zamannya itu kan lagu-lagu seperti Jawa itu kan ya, seperti Sekarawitan dan sebagainya, itu istilahnya penyanyi-penyanyi yang lagi tren itu. Betul. Semuanya kan pakai bahasa Jawa ya Pak ya. Saya coba ngikut itu. Gitu. Jadi ngikut, saya ciptakan lagu yang pakai bahasa Jawa aja gitu, supaya lebih ngena. Yang kedua karena orang-orang Tutur atau masyarakat Tutur itu cinta akan budaya. Itu yang saya pegang. Sehingga harapan saya, anak-anak ini bisa lah nanti menerima pesan saya dalam lagu Jawa ini. Itu seri kedua. Nanti akan muncul yang berikutnya. Seri ketiga, kita tunggu ya Sobat Tutur Kata. Sebagai informasi, kemarin lagu yang SMK Tutur Sejati juga sudah dibuat dalam bentuk tari oleh Sanggar Tari, oleh siswa SMK Negeri Tutur, ditampilkan dalam Disnatalis SMK Negeri Tutur ke-21. Jadi kalau Sobat Tutur Kata ingin lihat bagaimana tari yang latar belakangnya lagunya dari Pak Anang, SMK Tutur Sejati, bisa lihat di channel YouTube-nya SMK Negeri Tutur. Nah, pasti menarik. Pasti menarik ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak harapan Bapak kalau Bapak kan memberi tauladan bahwa kreativitas itu tanpa batas dengan menciptakan lagu, menyampaikan pesan di lagu tersebut. Bagaimana himbauan Bapak untuk siswa-siswi supaya bisa berkreasi atau memunculkan kreativitas dari diri mereka? Tentu anak-anak itu kan masing-masing punya potensi. Saya yakin seperti itu. Ada yang suka menyanyi, ada yang suka band-bandan gitu ya, ada yang suka menari dan sebagainya. Itu sih bagian dari bagaimana kita menggali potensi. Itu tugas guru sebenarnya, tugas kita semua. Kita harus membidik, kita harus mengeksplor apa sih sebenarnya yang dipunyai, apa sih sebenarnya minat bakatnya. Sehingga kalau di SMK Tutur itu Bu Eli ada kita kemas dalam kegiatan ekskul. Itu sangat membantu. Jadi di situ nanti potensi anak-anak itu akan muncul semua. Disitulah, jadi yang terpenting adalah bagaimana kita memfasilitasi. Kalau potensi saya yakin anak-anak itu punya semua punya. Yang penting lagi adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya diri. Itu penting, karena
apapun yang terjadi, kalau kita sudah pede dengan kemampuan kita, maka kita akan bebas mengeksplor apa yang ada di dalam diri kita. Jadi yang penting adalah ayo kita memberi fasilitas, ayo kita mendatangkan para ahli. Itu penting juga sih, karena kalau kita ingin belajar secara profesional, maka tentu ahlinya. Begitu. Kita guru itu hanya sebagai pendamping, bagaimana menggiring mereka untuk masuk ke dalam suatu kegiatan, tetapi nanti saya yakin bahwa ada ahli yang bisa kita ajak ke sini. Kita bekerja sama dengan orang-orang di luar sekolah tidak apa-apa. Seperti misalnya saya ingin memajukan paduan suara di SMK Negeri Tutur, maka saya boleh dong mendatangkan orang-orang luar pelatih. Kenapa? Saya yakin itu akan mencapai sesuatu yang maksimal kalau dilatih oleh seorang profesional seperti itu. Jadi kita yang terpenting adalah guru itu selalu berupaya untuk memfasilitasi, menggali, mengeksplor apa sih kemampuan anak-anak seperti itu. Sehingga harapan saya tidak apa-apa kita berfungsi sebagaimana mestinya, mendatangkan ahli, insya Allah hasilnya pasti oke. Gitu, ya. Luar biasa, Sobat Tutur Kata, kita bisa berharap banyak ya dari Bapak Kepala Sekolah kita nanti ke depan SMK Tutur bisa lebih jaya, kreativitas anak-anak itu bisa terwadai dengan bagus, fasilitas dan pengajarnya bisa datang dari luar. Betul, juga ya Pak, yang ahli, yang profesional. Seperti saya juga seperti itu, saya punya bakat, tetapi bagaimana bakat saya bisa berkembang sesuai dengan standar. Maka di lagu saya yang Mars SMK Tutur kan standar industri. Bagaimana kita mengemas anak-anak ini, alumnus kita atau calon alumnus kita ini, kita kemas supaya berstandar. Saya acuannya standar. Bagaimana standar bisa diterima di masyarakat seperti itu. Kalau misalnya kita nari, kebetulan kita punya guru yang oke sih di bidang seni ya, karena kita punya Pak Niko yang kemarin itu membantu saya untuk mengekspresikan apa sih makna dari lagu saya itu. Saya senang sekali itu ya. Guru-guru di sini luar biasa semua. Luar biasa. Iya. Itu sudah kemana-mana ya Pak untuk tarinya. Ditampilkan juga di tingkat kecamatan, kabupaten. Iya, betul. Dan itu sangat-sangat kreatif, dan itu juga yang saya maksud tadi. Kalau guru-gurunya bisa berlatih juga jadi ahli, wah luar biasa ini gitu Bu Eli. Baik, Pak, kita berbicara tentang kreativitas, tentang bakat-bakat yang terpendam dari anak-anak. Seberapa penting hal itu menunjang sebuah sistem di SMK, di mana SMK ini kan nanti tujuannya, goalnya anak-anak itu bisa memiliki kompetensi kerja yang luar biasa di dunia industri. Nah, menurut Bapak bagaimana pentingnya kreativitas ini mendukung hal tersebut, Pak? Saya kira tadi balik ke potensi diri ya. Apabila kita mampu mengeksplor anak-anak, bagaimana mereka percaya diri, itu kan penting untuk membangun sebuah karakter, sehingga dari sebuah kegiatan itu ada hal-hal yang bisa tergali. Ya, kita menumbuhkan rasa percaya diri, kita menumbuhkan rasa semangat, mampu mengeksplor kemampuan diri, itu modal yang sangat penting saya kira. Kadang-kadang ada anak sih yang punya kemampuan, kita sudah membekali mereka dengan kreativitas, tetapi nggak berani untuk mengeksplor apa jadinya, kan seperti itu kan, seperti itu. Jadi semua kompetensi, karena eranya sekarang bukan era dulu Bu Elia, kita nggak pakai sungkan-sungkan sekarang ya. Bagaimana kita melamar pekerjaan aja sudah berbeda sekarang. Kalau dulu kita ditanyai, sekarang kita mempromosikan diri, kan seperti itu. Nah, itu yang terpenting. Jadi kita beri nilai-nilai yang bisa membantu anak-anak untuk bisa mempromosikan diri. Karena satu hal penting sekarang promosi itu Bu ya. Jadi bagaimana di daftar riwayat hidup itu bukan kita bersombong-sombong diri, sekarang kita keluarkan semua, kita eksplor semua, kita tulis semua apa kemampuan dari anak-anak, sehingga dari nilai seni pun bisa kita menumbuhkan. Jadi yang terpenting adalah rasanya itu. Bagaimana saya bisa bernyanyi? Di bernyanyi itu ada beberapa komponen. Kalau orang nggak pede, nggak berani bernyanyi, kan begitu. Kalau orang misalnya membuat sebuah produk, misalnya seperti ini, gelas ini produk dari kita ini, wah, ini karyanya jurusan DKV ya Pak ya. Nah, bagaimana produk ini bisa terjual, begitu kan? Jadi jangan hanya pakai itu, jangan hanya membuat. Nah, ini harus diselingi lagi dengan PD. Wah, saya harus percaya diri.
bagaimana nilai kepedean saya tadi untuk promo. Jadi tidak hanya di sini begitu Bu Eli. Misalnya kita membuat di ATRM itu banyak produk seperti steak susu, seperti yogurt dan lain-lain, luar biasa. Tetapi kita kan harus pede juga. Laku apa enggak di pasaran? Nah itu kreativitas yang didukung oleh rasa percaya diri, sehingga dari kreativitas itu akan menggali potensi dan mempromosikan, sehingga kemampuan kita diketahui oleh halayak masyarakat. Gitu. Oke, dari seluruh yang telah Bapak lakukan, juga memfasilitasi anak-anak untuk eksplor kreativitas, bakat, dan apa yang telah dimilikinya untuk menumbuhkan percaya diri. Betul. Nah, apa harapan terbesar Bapak untuk anak-anak SMK Tutur untuk kontribusi mereka di masyarakat ke depan? Oke, ya. Dengan kompetensi yang sudah kita ini sih, kita bekali anak-anak semuanya, maka anak-anak ini tentu tidak hanya balik lagi ke yang tadi bahwa harus ada peran. Bagaimana anak-anak ini bisa berkontribusi untuk ikut dalam sebagai karyawan misalnya di perusahaan. Kalau kita bisa mencetak tenaga-tenaga yang ahli, yang sudah pinter-pinter seperti itu, maka dia akan mempunyai nilai jual yang tinggi. Dan tentu yang diharapkan adalah mereka akan mampu memproduksi atau mampu mengeksplor dirinya saat dia menjadi karyawan, sehingga posisi anak-anak itu tidak hanya sebagai pencari uang, tetapi bagaimana mereka menunjukkan kualitasnya, sehingga dia nanti di perusahaan akan jadi karyawan yang bisa berpengaruh di perusahaan tersebut. Itu misalnya kalau anak-anak di perusahaan. Kalau misalnya anak-anak berwirausaha boleh dong ya, mereka boleh memberi kontribusi sehingga mereka mengembangkan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Kita kan selalu berharap seperti itu. Bagaimana belum kita bicara lulusan, saya kan selalu mengajak jenengan untuk bagaimana sih ATRM ini bisa berkontribusi ke masyarakat, bagaimana mereka bisa mengadakan penyuluhan, membuat podcast seperti ini, sehingga masyarakat bisa tahu kita bisa berperan sebenarnya di masyarakat yang lain. Secara umum di Kecamatan Tutur bahkan lebih luas lagi seperti itu. Jadi kita mencetak orang-orang yang pintar ini Bu Eli. Mereka ada di perguruan tinggi boleh, tetapi mereka kita bekali dengan sesuatu yang berkualitas, sehingga mereka kalau jadi mahasiswa, bukan hanya kuliah, tapi mahasiswa yang berprestasi, yang punya harapan ke depan, seperti itu. Baik, Sobat Tutur Kata, luar biasa kan ngobrol kita pagi ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan episode selanjutnya yang akan lebih luar biasa. Tapi Pak, sebelum kita tutup, tapi saya ingin menjelaskan yang lagu saya tadi. Iya, itu juga mau kita tanyakan juga. Nah, menurut Bapak tuh apa sih makna dari lagu-lagu yang Bapak create atau Bapak ciptakan itu, dan apa keunikan dari dua lagu tersebut? Sip. Saya itu selalu begini Bu Eli, saya ke Jakarta atau jenengan ke Jakarta, kita ditanya SMK Tutur kayak gimana ya SMK Tutur, kan itu yang terjadi ya. Kita punya SMK tapi orang masyarakat belum tahu. Jangankan SMK Tutur, Kecamatan Tutur itu kan nggak ada di jalan utama gitu kan ya. Bukan Pasuruan Malang, bukan Surabaya Malang, tetapi Tutur itu adalah akses yang agak masuk gitu. Sehingga masyarakat luas jarang yang tahu Kecamatan Tutur, dan seperti itu. Jadi saya berawal dari situ, kok gak dikenal sih SMK saya. Saya sudah seperti ini, kok nggak tahu gitu loh. Sehingga di syair-syair awal lagu saya yang SMK Negeri Tutur Sejati itu menjelaskan, apalagi setiap hari anak-anak kita itu kan selalu ditanya, siapa kita? Siapa kita? Nah, sejatinya SMK Tutur itu siapa? Nah itu yang mau saya eksplor keluar, sehingga melalui media YouTube saya berharap bahwa dengan lagu saya itu orang akan tahu. Maka di awal syairnya kan saya menjelaskan Nongko Jajar Purwodadi, ya itu Nongko Jajar itu brandnya Kecamatan Tutur. Jadi orang Nongko Jajarnya ya Pak. Betul. Orang nggak tahu Tutur, tapi kalau bilang Nongko Jajar langsung nyambung ya. Sehingga saya awal di saat itu saya perkenalkan Nongko Jajar Purwodadi, ya itu yang saya ambil.
Kalau orang sini tahu sih Mangkok Jajar gimana dengan secara luas nasional. Maka di syair kedua saya beri tambahan kawasan Promotosari, kan seperti itu. Nanti lebih luas Lebih luas lagi kalau kalau Mangkok Jajar. betul. Tahu Bromo. Tahu Bromo. Karena secara nasional sih orang tahu Orang sudah Bromo. tahu. Sehingga saya beri syair yang kedua itu akan menjelaskan di mana sih posisi kita gitu. Hawane adem, ati tentrem. Jadi hawanya dingin. Iya. Sehingga orang yang misalnya orang Jawa Barat sana ya nggak mengenal tutur. Oh di Bromo, oh hawanya adem, Dingin. nah itu dingin. Itu yang mau saya jelaskan. Jadi satu, saya ingin orang tahu tutur itu di mana, SMK tutur itu di mana. Itu yang saya mau gali. Yang berikutnya pesannya nyambung-nyambung lagi, di dalamnya ada syair yang menjelaskan bagaimana slogan sinergi. Saya masukkan semua di situ. Bagaimana bersih, hawani adem, ati tentrem, bersih ada di dalamnya. Seperti itu syair yang menjelaskan SMA tresnoku sakjroning ati. Jadi orang itu harus cinta, Cinta Bu. dulu. Harus cinta. Kalau udah cinta apapun dilakukan. Betul, Begitu. betul sekali, Pak. Jadi saya menanamkan bagaimana supaya tresno. Tresno itu dalam bahasa Indonesia itu cinta. Cinta. Tresnoku sakjroning ati. Jadi dalam, nggak hanya bicara, nggak hanya bilang gitu loh, tetapi mereka akan masuk bagaimana saya mencintai SMK Tutur. Nanti kalau pas keluar mereka jadi alumnus, tetap di sini ada rasa cinta. SMK Tutur sinergi, katon bagus, katon bersih, itu masuk di persinya Bersihnya tadi ya, Pak. Iya, katon bagus, katon bersih. Terus gimana dulu Pak? Tandur wit-witane asli, dadi wong zaman saiki. Jadi orang zaman sekarang kudu update informasi. Jadi kita harus energi. Iya. Gitu loh ya. Jadi Tuntutan harus zaman energi. kita ya, Pak ya. Betul. Jadi bersih energi. Guyub ayo konco, ojo nesu, ojo patu. Guyub seduluran remen seneng. Nah, jadi mereka guyub ada di bagian sinergi Sinerginya. itu. Terus yang ada pesan religinya juga. Ojo lali ibadah nomor siji ke religi. Itu religinya. Seperti itu. Jadi lagu itu penuh pesan sebetulnya. Bagaimana anak-anak itu menangkap tapi sambil nyanyi-nyanyi. Iya. Itu yang saya inginkan, sehingga harapan saya lagu itu akan lebih disosialisasikan lebih luas, misalnya lewat grup-grup di kelas, nyambung, sehingga di rumah mereka bisa dengarkan lagu itu. Jadi pesannya terus kapanpun dia akan bisa kepingin denger, oh ada lagu Ada ini, lagunya. saya dengarkan, pesan saya nyampe. Sehingga tadi Bu Eli bertanya kenapa sih harus lagu? Ya saya menganggap bahwa itu media yang pas untuk saat ini. Lagunya menyesuaikan bahasa Jawa, jadi enak didengarkan seperti itu. Jadi lagu itu penuh pesan sebetulnya, tapi disampaikan secara rileks sehingga mereka bisa masuk ke dalam SMK Negeri Tutur. Tresno sakjroning ati, cemeru gitu Bu. Dalam banget. Kayak anak yang pacaran tuh kalau cinta kan apapun Betul, dilakukan. kalau sudah cinta semuanya percaya diri, maka kita akan berkontribusi terhadap Terhadap SMK SMK Tutur gitu, karena sudah cinta. Saya mau bikin ribut nggak jadi mau saya cinta SMK Negeri Tutur, maka yang dilakukan pasti hal baik. Saya akan berprestasi. Kalau berprestasi maka cinta saya ini tersampaikan. Saya cinta padamu, saya kasih sesuatu yang baik untuk kamu, kan begitu. Ya. Kalau seluruh yang ada di sekolah tutur ini semuanya punya seperti itu, maka saya yakin sekolah kita ini luar biasa. Masing-masing individu, guru-gurunya, siswa-siswanya cinta
Kalau sudah cinta, apapun jadi yang terbaik. Seperti itu. Baik. Jadi cerita lagu ini ya. Iya, cerita lagu. Kan memang ini yang mau kita kulik di episode pertama kan lagunya Bapak Oh tadi. gitu. Oke. Gimana? Nyampe enggak ini apa yang saya sampaikan? Nyampe banget Pak. Pesan-pesan untuk semua warga SMK Tutur, anak-anak, murid-murid dan juga semua dewan guru pasti akan tersampaikan di lagu yang telah Di Bapak lagu ciptakan. itu. Jadi kesannya santai tapi nyampe yang penting. Gitu Bu Eli. Siap. Maka SMK Negeri Tutur sejati. Siapa kita? SMK Negeri Tutur. Aku cinta padamu. Kan seperti itu. Oke, Sobat Tutur Kata, untuk yang terakhir saya ingin bertanya juga kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak kan sudah hampir 2 tahun Pak atau sudah lebih nih? Mau 2 tahun Kayaknya ya? lebih 1 bulan Lebih 1 ya. bulan di SMK Negeri Tutur kita yang tercinta. Bapak kira-kira Pak, before and after perubahan yang Bapak rasakan dari awal Bapak masuk hingga saat ini, dan apa sih perubahan ke depan yang ingin Bapak wujudkan kembali bagi SMK Tutur tercinta? Oke, tentu kehadiran saya di sini saya berharap bisa ngayomi. Saya masih menganut itu Bu Eli. Jadi saya yang penting ngayomi semua yang ada di dalam sini, guru-gurunya. Saya berikan rasa tenang, saya berikan rasa nyaman, saya berikan rasa persaudaraan yang tinggi. Ayo kita kolaborasi. Era sekarang bukan era dulu. Betul. Kalau zaman dulu tantangannya nggak terlalu berat, apa-apa bisa dikerjakan sendiri. Tetapi sekarang bukan itu. Sekarang eranya itu menuntut perkembangan yang begitu cepat. Nggak mungkin kalau sendiri. Sehingga saya ciptakan suasana ini persaudaraan yang rukun. Dengan begitu nanti terbentuk kolaborasi yang luar biasa, hebat. Kalau semua sudah satu visi dan misi, kita menyatu dalam rumah kedua kita. Ini rumah kedua kita. Iya. Ini rumah kedua kita menyatu semuanya. Maka apapun program yang akan di launching di sini, akan dilaksanakan di sini, bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Guyupnya nyampe gitu. Sehingga saya selalu mengibaratkan kalau saya nahkoda, maka ayo kita masuk dalam kapal semua. Saya yang driver, saya yang nyopir. Ayo Bapak Ibu guru semua masuk. Jangan ada yang di luar. Ayo masuk ke dalam rumah kedua saya. Meskipun di dalam kapal, kita selalu bersama. Sehingga yang saya harapkan tadi, ya yang pertama tentu saya ingin bagaimana menciptakan suasana yang sumringah. Jadi kalau itu bahasa Jawa, kalau Indonesia apa tuh Pak? suasana yang ramah, Ramah. bahagia, menyambut, welcome, seperti itu. Saya dulu ngerasain sih kalau saya main ke sini kok agak cuek gitu yang saya rasakan. Saya ingin membangun SDM Bu Eli, karena saya yakin dengan SDM yang sudah terbangun, program apapun jalan gitu loh. Kalau saya punya program apapun tapi SDM di sini belum guyup, belum menyatu, ya saya masih pesimis. Tapi kalau sudah semua menyatu, jadi saya lebih bagaimana saya membangun SDM. Guru-guru ini cek tenang, cek anteng, cek ayem, cek seduluran, senang. Nah kalau sudah senang, maka kita akan bersama-sama. Saya yakin program semua akan jalan. Jadi kalau bicara before after, ya sekarang teman-teman lebih lebih kelihatan kolaborasinya, lebih saling mendukung, karena itu merupakan modal bagi saya seperti itu. Jadi saya kekeh akan terus membuat teman-teman ini bisa menyatu. Kalau udah nyatu semuanya, harapan saya afternya seperti itu. Kolaborasi kita semakin mantap, semakin rukun, semakin seduluran. Maka saya yakin program apapun yang akan saya berikan jalan. Sekali lagi kita harus berpikir tentang relevansi. Kalau zaman dulu boleh, ini tugas tak kerjakan sendiri, selesai. Karena hanya sebatas itu. Kalau sekarang enggak, kita dari DKV bisa membangun seperti podcast ini. Saya bangga luar biasa ini Bu Eli, meskipun ini episode 1 kita coba-coba nih ya kan. Kehadiran dari podcast ini saya harap bisa menggali, explore siswa saya yang nanti bisa membuat narasi, membuat pertanyaan, itu kan mengeksplor. Nah, nanti bisa syuting-syuting bagaimana membuat podcast yang baik. Wah, itu berguna nanti untuk mereka. Jadi seperti itu, saya ingin lebih meriah lagi kegiatannya. Saya ingin podcast ini jalan terus, melibatkan banyak anak-anak, itu after. Jadi nanti SMK Tutur itu
harus punya brand tadi Bu Eli ya. Kalau kita sementara yang bisa kita kerjakan podcast, oke, kita jalan. Dari podcast itu nanti semuanya akan jadi maju. Nanti banyak podcast berisi tentang wawasan, pengetahuan, peternakan, otomotif dan sebagainya. Wes, jauh ke masyarakat luas. Itu harapan saya. Afternya seperti itu, ke depan SMK Tutur itu lebih banyak kegiatan yang sifatnya relevan dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Luar biasa kan Sobat Tutur Kata, pertemuan kita di episode pertama itu tidak hanya membahas masalah lagunya Bapak, tapi juga harapan-harapan SMK Tutur ke depannya ya Pak ya. Nah, tentu kita akan berjumpa kembali nanti di episode 2, tapi sebelumnya saya Eli Farida yang membawakan podcast kali ini berterima kasih kepada Pak Anang Prasetya telah berkenan mengisi episode 1 kita. Teman-teman DKV semuanya, tim podcast SMK Negeri Tutur, luar biasa ya Pak ya, kita sudah diwadai. Jangan lupa nanti namanya loh. Iya. Podcast kita itu namanya Tutur Kata. Nanti di akhir podcast kita harus ngomong bersama tuh Pak, gitu. Di sana Sobat Tutur Kata penutupnya. Terima kasih banyak Pak Anang atas kesempatannya, dan juga mohon maaf ya apabila di episode 1 ini mungkin ada yang belum tersampaikan. Nanti kita perbaiki lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tutup podcast episode 1. Salam Tutur Kata.